Stop, jangan skip dulu. Ada satu temuan luar biasa untuk bidang otomotif, yaitu teknologi nuklir di bidang otomotif. Wih, kok bisa ngomong seperti itu? Nah, ini ada logikanya, ada eksplanasinya seperti ini. Jadi, ini adalah tabung reaktor. Nah, tabung reaktor ini mampu memanfaatkan blow by gas. Nah, saya perlu kasih tahu dulu, ini isinya adalah thorium. Apa itu thorium? Nah, ini. Dulu kalau SMA, lihat ini pasti bahagia. Ini harus hafal. Tabel periodik. Ini kalau yang SMA-nya IPA pasti sangat bahagia lihat ini. Nah, ini di sini nih. Ini namanya thorium. Kodenya TH, nomornya 90. Nah, itu saudaranya uranium 92, saudaranya plutonium 94. Nah, setelah seusia saya 58 tahun baru saya tahu ada manfaatnya. Nah, ini yang luar biasa adalah bisa dimanfaatkan oleh orang Indonesia. Beliau namanya Insinyur Himawan, bukan saya ya. Ini yang bisa memanfaatkannya menjadi tambahan energi untuk mengolah blow by gas. Nah, caranya gimana? Dipanaskan. Jadi thorium dipanaskan 300 sampai 400 derajat, itu akan bereaksi mengubah namanya blow by gas. Nah, apa itu blow by gas? Blow by gas itu satu jenis binatang yang luar biasa. Blow by gas itu sebetulnya adalah satu kelemahan mendasar dari mesin. Nah, itu ini. Semua mesin itu pasti ada satu piston atau 4 piston atau 6 atau 8. Nah, idealnya di ruang bakar ini semua meledak begitu kena busi, atau kalau di mobil diesel begitu terkompresi dia meledak untuk menggerakkan naik turun ini. Nah, kita bisa bayangkan kalau 1000 rpm itu dalam 1 detik tik ini naik turun 20 kali. Nah, ini terjadi kebocoran. Kebocoran dari mana? Dari ini, teman-teman. Jadi setiap mobil itu pasti ada 3 ring, yaitu 2 ring kompresi, 1 ring oli. Nah, dari situlah ada celah. Nah, dari celah inilah bocor. Nah, terus gimana mengatasinya? Ini sangat berbahaya karena saya tadi ngomong 1 detik saja kalau kita lari 1000 rpm, 1 detik itu naik 20 kali. Tek 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 tek, 1 detik tik. Nah, tekanannya besar, panasnya besar. Makanya oleh pabrikan diberilah solusi. Nih, diberi pelepasan supaya tekanan dan panas yang tadi di dalam mesin tadi, bocoran tadi bisa keluar lewat namanya PCV dan breather. Nah, dari PCV ini diinfuskan lagi, dimasukkan lagi ke intake, dibakar lagi, kemudian sebagian keluar ke knalpot, sebagian masuk lagi, muter lagi. Demikian juga ini kalau di RPM bawah. Ini di RPM tinggi masuk ke breather. Nah, kalau breather itu masuknya ke sebelum throttle body. Kalau ini sesudah throttle body ke intake langsung. Jadi ini di RPM rendah, ini di RPM tinggi. Nah, tugas blekor itu di sini. Ini sebagai inputnya, ini outputnya. Nah, dari sini kita kasih selang masuk ke sini. Kemudian dari sini outputnya masuk ke intake di sini. Lah, kalau double lebih hebat lagi. Kalau double tinggal didobelkan. Yang satu dikasih selang masuk ke sini, kemudian outputnya masuk ke sini. Nah, ini letaknya di mana? Ini letaknya di sini. Jadi, karena dua-duanya nanti diikatkan di sini, itu akan mereaksikan tadi thorium tadi. Lah, hasilnya apa? Hasilnya keren, teman-teman. Jadi, begitu bereaksi, dia akan menambah power dan torsinya secara dahsyat di RPM bawah. Karena terjadi ledakan yang luar biasa, tapi aman. Karena ini sudah riset 15 tahun. Jadi aman saja. Jadi ini kalau yang biru ini tanpa blekor, yang merah dipasang blekor. Ini
hanya pasang satu, ini di Avanza 1300 cc. Bisa kita lihat naiknya antara 10 sampai 15 daya kuda. Kemudian yang hebat torsinya naik dari 55 ke 85, artinya naik 30 Nm di bawah 2000 rpm. Nah, itu yang dirasakan adalah jambak. Kalau orang pengendara mobil itu ngomong itu jambak. Jadi kita bisa tertanam di jok kita secara ekstrim tanpa merubah apapun, hanya menempelkan ini di header. Nah, harganya berapa? Kalau ini 2,5 juta, ini 3,5 juta. Kalau pasang double kok mahal? Iya. Kalau mahal itu kalau dibandingkan dengan roti gembong, memang ini mahal. Tapi kalau dibandingkan manfaatnya, kita berani diadu sama turbo atau supercharge. Turbo itu harganya 10 kali lipatnya ini. Jadi kalau beli turbo 1 dapat ini 10. Nah, manfaatnya kalau turbo itu atau supercharge menambah power, menambah torsi, pasti menambah BBM. Nah, kalau kita menambah power, menambah torsi, tapi tidak nambah BBM. Nah, kalau kita cerdik memakai manfaatnya, jadi kita bisa main di bawah 2000 rpm, torsi dan power sudah dapat. Asal jangan emosian kalau didekati mobil lain terus dikejar, ya kita lupa sama misi utama untuk penghematan. Kalau kita artinya longgar, tidak tergesa-gesa, bisa main di bawah 2000 rpm, itu akan sangat menyenangkan karena fun to drive-nya sudah dapat. Demikian teman-teman, itulah kenapa saya sebut Black Core ini sebagai yang pertama di dunia memanfaatkan teknologi nuklir di mobil. Terus, by the way, di mana pembuktiannya? Saya sudah 6 tahun memasarkannya, saya upload di YouTube. Silahkan dilihat di YouTube channel saya, Black Core Indonesia. Baru 15.000 subscriber, tapi sudah ada 1050 video. Nah, ini semua merek mobil di Indonesia saya sudah pasang. Hasilnya sangat-sangat menyenangkan. Saya berani ada money back garansi, karena betul-betul terbukti secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman, salam dari Jogja, sehat selalu. Terima kasih.